Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu pagi, di saat fajar menyingsing, dua malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera berangkat. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan sampai mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, "Larilah, selamatkanlah dirimu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati binasa." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguh, hambamu ini telah dikurniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, aku pasti tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Lihatlah, di sana ada kota yang cukup dekat. Kota itu kecil. Izinkanlah aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saat malaikat itu kepadanya, "Baiklah, perintahmu ini pun kukabulkan. Kota yang kau sebut itu takkan kujungkir balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi. Ketika Lot tiba di Zoar, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan. Tuhan menunggang balikan kota-kota itu dan seluruh lembah Yordan, serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di ladang. Tetapi istri Lot yang berjalan di belakang, suaminya menoleh ke belakang, lalu berubahlah ia menjadi tiang garam. Pagi-pagi Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat akan Abraham, sehingga ia menyelamatkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu." Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Referen, "Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Janganlah mencabut nyawaku bersama orang-orang berdosa, atau memotong hidupku bersama-sama penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan tangan kanannya menerima suapan." Referen, "Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Tapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat.
Referen, ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya, aleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabdanya. Aleluya, aleluya, aleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadrik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam badai kehidupan, sakit mendadak, kehilangan, beban, kita selalu bertanya kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan hidup. "Tuhan, di manakah Engkau?" Seperti murid-murid dalam Injil hari ini, kita pun merasa panik ketika badai datang. Sementara Yesus tampak tertidur, namun Yesus hadir. Ia bangun menenangkan badai lalu bertanya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Yesus mungkin tampak diam, tapi ia tidak pernah meninggalkan perahu hidup kita. Kadang badai adalah caranya mengajar kita percaya, berseru dan mengandalkannya sepenuhnya. Kesabaran dan kesadaran akan kehadirannya menjadi kekuatan di tengah gelombang. Jadi, ketika badai datang, janganlah putus asa. Yesus ada di perahu kita. Dengannya, badai akan reda dan hati pun akan teduh. Semoga renungan ini membantu kita dalam pergulatan hidup kita. Semoga kita mohon akan hati Yesus Kudus yang meraja hati kita, agar perjalanan kita selanjutnya selalu disertainya. Amin.